Salam sejahtera bagi kita sekalian, saudara-saudara. Pada zaman Perjanjian Lama, korban persembahan itu berupa binatang ternak seperti domba atau kambing. Misalnya di Imamat pasal 1 tentang korban bakaran. Binatang ternak yang akan dipersembahkan sebagai korban itu bukanlah binatang ternak yang sembarangan, melainkan ada syarat-syaratnya. Di antaranya seekor jantan yang tidak bercela, tidak bercacat. Dengan syarat itulah maka di ayat 17 akhir disebutkan begini. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Umat Allah diajar, dididik untuk membawa korban persembahan yang tidak bercela, tidak bercacat, termasuk yang membawa pun wajib menguduskan diri. Barulah disebut suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan hati Tuhan. Korban ini dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang, sampai akhirnya digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus yang disebut korban yang tidak bercela dan tidak bercacat di hadapan Allah yang menyenangkan hati Allah. Saudara-saudara, memperhatikan syarat-syarat korban persembahan yang tidak bercela dan tidak bercacat yang menyenangkan hati Allah itu, mari kita bandingkan dalam tanda kutip ya, yang dialami oleh orang-orang Kristen yang dapat juga disebut sebagai korban persembahan dalam Kristus Yesus karena imannya. Karena percaya Tuhan Yesus, bahkan banyak di antara mereka yang meninggal dikorbankan hidupnya sebagai persembahan dalam tanda kutip karena penganiayaan dan penderitaan. Jika kematian orang-orang Kristen yang karena imannya kepada Yesus Kristus, bukankah itu sama artinya kematian para martir itu dapat disejajarkan sebagai korban persembahan yang menyenangkan hati Tuhan karena tidak bercela dan tidak bercacat? Kiranya hal ini menguatkan iman kita untuk tetap setia kepada Kristus selama-lamanya dalam keadaan apapun sebagaimana yang dialami oleh jemaat di Tesalonika. Mari kita menyisihkan waktu terbaik kita untuk bersaat teduh hari ini dari 2 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 12 agar sepanjang hari ini kita tahu bahwa kita berjalan bersama-sama dengan Allah dalam segala situasi. Saudara-saudara, sebenarnya penduduk Tesalonika itu, ibu kota Makedonia ini, yang merupakan wilayah Imperium Romawi ini, sebagian besar adalah orang-orang Yahudi dan sebagian kecil adalah orang-orang Yunani. Orang-orang Yahudi pada zaman itu sangat kuat di sana. Jadi ketika Rasul Paulus mendirikan gereja Tesalonika, sebenarnya anggota jemaatnya adalah orang-orang Yunani dan memang berhasil. Namun dengan terpaksa dihentikan karena provokasi dari orang-orang Yahudi yang dicatat oleh Kisah Para Rasul begini. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Akibatnya apa? Paulus terpaksa meninggalkan Tesalonika dengan tiba-tiba karena penganiayaan, sehingga orang yang baru bertobat di jemaat Tesalonika hanya menerima sedikit pendidikan mengenai kehidupan Kristen. Namun demikian, Rasul Paulus memastikan bahwa jemaat yang masih muda itu telah menjadi umat Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Bukti kepercayaan jemaat Tesalonika dituliskan begini. Bagaimana kalian menunjukkan dalam perbuatan bahwa kalian percaya kepada Kristus? Yang sama artinya iman jemaat itu makin bertambah. Dan ketika iman jemaat bertambah, bertambah pula kasih kepada sesama. Maka dilanjutkan begini. Bagaimana kalian mengasihi orang lain sehingga melayani mereka?
dan bagaimana kalian berharap dengan teguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Memang imannya bertambah, memang kasih kepada sesamanya bertambah, tetapi bukan berarti tidak ada persoalan. Persoalan itu tetap ada, dan jemaat yang disebutkan sebagai bahwa Allah mengasihi kalian dan sudah memilih kalian menjadi miliknya yang khusus, bersedia diajar, ini rahasianya, bersedia diajar firman. Begini kata Rasul Paulus, sebab kami menyampaikan kabar baik kepadamu bukan dengan kata-kata saja, tetapi dengan kuasa dan dengan roh Allah. Dan kami yakin sekali akan kebenaran dari kabar baik itu. Kalian tahu bagaimana kami hidup untuk kepentinganmu ketika kami berada di tengah-tengah kalian. Kalian mengikuti teladan kami dan teladan Tuhan. Meskipun kalian sangat menderita, kalian menyambut dengan gembira kabar yang kami beritakan kepadamu. Ini rahasianya saudara. Meskipun kalian sangat menderita jemaat di Tesalonika ini, jemaat menyambut dengan gembira kabar, yaitu firman yang diberitakan kepadanya. Kegembiraan itu diberi oleh Roh Allah. Dengan itu jemaat Tesalonika menjadi contoh untuk semua orang Kristen yang di Makedonia dan di Akaya. Iman yang bertambah pasti berdampak bagi sesamanya. Iman yang benar pasti membawa pengaruh baik bagi yang dekat maupun yang jauh. Alkitab mencatat mengenai jemaat Tesalonika yang masih muda itu begini, sebab mulai dari kalian berita tentang Tuhan sudah tersebar sampai ke Makedonia dan Akaya. Dan bukan hanya itu saja, bahkan berita tentang bagaimana kalian percaya kepada Allah sudah sampai kemana-mana, sehingga kami tidak perlu lagi mengatakan apa-apa. Yang tersebar luas adalah firman Tuhan, bukan tentang diri sendiri. Yang diberitakan adalah Injil Tuhan, namun hidup dalam kehidupan jemaat Tesalonika Injil itu. Jelasnya ditulis begini, semua orang itu berbicara tentang bagaimana kalian menerima kami ketika kami dahulu datang kepadamu. Mereka berbicara mengenai bagaimana kalian meninggalkan berhala-berhala dan datang kepada satu-satunya Allah yang hidup untuk mengabdi kepadanya. Mereka berbicara juga tentang bagaimana kalian mengharapkan kedatangan anak Allah dari sorga, yaitu Yesus yang dihidupkan oleh Allah dari kematian. Yesus itulah juga yang menyelamatkan kita dari murka Allah yang akan datang. Iman yang benar itu tentang Kristus Yesus, bukan tentang diri sendiri, apalagi prestasi diri. Iman itu tentang Kristus dan firman-Nya. Iman bertambah, kasih kepada sesama juga bertambah. Selamat ulang tahun Antonius Cahyono, Gabriela Putri Hidayat. Doa akan saya japri masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.